Shalom, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan cara penyelesaian dan strategi pada isu komunikasi dalam kelas yang telah kami observasi. Tetapi sebelumnya, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Saya Rutheni Juliana Simamora. Perkenalkan, nama saya Joel Telusa. Saya Matias Frederick Hatu. Saya Resi Atma Gemari Zebua. Created using Powtoon. Pada tujuan presentasi ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan analisis isu komunikasi lintas budaya dalam kelas yang kami observasi. Dan selanjutnya, kami akan memaparkan strategi untuk penyelesaian isu yang telah kami analisa. Dan yang terakhir, kami akan menjelaskan kaitan isu dengan wawasan Kristen Alkitabiah. Masalah yang kami analisis berdasarkan hasil observasi kelas adalah terkait dengan kedisiplinan siswa dalam menaati peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, adapun isu yang kami dapat berdasarkan hasil wawancara yaitu siswa tidak menaati peraturan, di mana salah satu peraturan yang ada di sekolah itu tidak diperbolehkan untuk memakai aksesoris, namun terdapat siswa yang memakai gelang sehingga guru tersebut menegurnya untuk membuka gelang itu. Nah, dari isu tersebut dapat kita lihat bahwa siswa tidak disiplin dalam menaati peraturan, sehingga guru di sini memiliki peran dalam mendisiplinkan siswa. Nah, setelah hal itu adanya konfirmasi dari orang tua siswa tersebut bahwa gelang tersebut adalah gelang berkat, yang mana gelang itu sudah diberikan sejak siswa itu lahir. Nah, dari konfirmasi orang tua tersebut, guru dapat menjelaskan bagaimana pandangan Kristen terhadap gelang berkat tersebut. Strategi dan perencanaan. Dalam upaya penyelesaian isu tersebut, guru di sekolah yang kami observasi memberikan sebuah strategi penyelesaian yang dengan mudah dilakukan siswa dan juga sekolah. Melalui komunikasi dan relasi yang baik yang terjalin antara pihak sekolah, orang tua, maupun siswa, sekolah menyampaikan kepada siswa dan orang tua dengan sangat jelas dan menggunakan bahasa yang baik segala peraturan yang ditetapkan di sekolah. Siswa dan orang tua menaati peraturan tersebut dengan baik
dengan tujuan agar proses belajar anak dapat berlangsung sebagaimana mestinya dan secara tidak langsung menanamkan sikap afeksi yang positif di dalam diri siswa untuk dapat taat terhadap peraturan yang berlaku. Bukan hanya sebatas hal tersebut, kami juga sebagai calon guru Kristen akan mengantisipasi berbagai bentuk-bentuk isu komunikasi lintas budaya yang mungkin terjadi jika kami menjadi seorang guru adalah dengan menerapkan beberapa hal-hal sebagai berikut sebagai strateginya. Pertama, menjelaskan peraturan yang berlaku di sekolah. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, pada awal pertemuan di kelas, guru menjelaskan jenis-jenis peraturan yang berlaku di sekolah kepada seluruh murid dan memberikan buku pegangan tahunan kepada setiap murid yang berisi tentang peraturan-peraturan yang berlaku. Adapun peraturan-peraturan yang berlaku tersebut yang diberlakukan adalah hasil kesepakatan bersama antara pihak sekolah dengan orang tua siswa sebelum siswa menjalani kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua yaitu keteladanan. Guru memberikan keteladanan yang baik kepada murid-murid dengan menjalankan disiplin yang berlaku, seperti disiplin terhadap waktu dan juga tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan di sekolah. Wawasan Kristen Alkitabiah yang saya ambil terdapat dari 2 Samuel 12 ayat yang ke-16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Nah, ringkasannya, setelah Nathan menasihatinya, Daud tidak menunda-nunda untuk bertobat. Pengakuan dosa yang dilakukannya tidak bermain-main. Dia melakukan dengan tulus. Ketika kita sadar akan dosa dan kesalahan kita tidak bisa bermain-main dengannya. Kita harus mampu untuk sungguh bertobat. Kita tidak dapat hanya bertobat dalam mulut kita, tetapi juga harus berada di dalam hati dan perilaku kita. Dan kaitannya dengan masalah dan strategi yang dilakukan, maka siswa harus benar-benar melakukan aturan dengan tulus sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara siswa dan guru ataupun dengan sekolah yang ia tempati. Ini juga menjadi satu kepemahaman bahwa perubahan dan ketaatan kita harus dilakukan dari hati dan perilaku kita, bukan hanya sekedar perkataan yang keluar dari mulut untuk tidak melakukannya lagi. Pada bagian ini, kesimpulan yang dapat kita ambil ialah, berdasarkan isu yang telah kami analisis, kami dapat simpulkan bahwa isu tersebut menekankan kepada kedisiplinan siswa dalam menaati peraturan yang ada di dalam sekolah. Dapat kita lihat bahwa kedisiplinan itu sangatlah penting di dalam berlangsungnya suatu pembelajaran, sehingga ketika dalam suatu kelas tidak ada suatu kedisiplinan, maka keberlangsungan kelas tersebut tidak akan berjalan baik atau dapat terganggu. Nah, untuk mencegah terjadinya pelanggaran di kalangan siswa, maka sekolah harus membuat strategi yang efektif terkait dengan pemberlakuan tata tertib di sekolah. Bukan hanya itu saja, pemberian hukuman pada siswa yang melakukan pelanggaran yang berulang-ulang dapat mendisiplinkan siswa. Dengan demikian, siswa akan dapat menaati peraturan di sekolah dengan baik. Memang kita tidak boleh menolak budaya yang sudah diturunkan oleh orang tua kita. Akan tetapi, jika kita sebagai umat yang mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, kita bisa mengetahui mana yang benar-benar berdaulat di dalam kehidupan kita. Karena berkat dan segala sesuatu yang kita dapat hanya berkehendak dari kehendak Tuhan kita, bukan dari benda-benda yang sudah dicap sebagai pembawa berkat.